Kembalikan lagi bola kepada Thales. Rizky Ridho kembali. Rizky Ridho, umpan panjang kali ini pemirsa, baik sekali kepada Maxwell. One on one dengan Yusuf Melana. Maxwell, masih Maxwell, sikat, gol! Bukan lagi kekecewaan yang menyelimuti laga tandang di Gianyar. Justru jawaban tegas yang diperlihatkan Persija Jakarta saat membungkam Bali United FC dengan skor tipis 1-0. Satu gol cepat, pertahanan disiplin, dan mental baja jadi pembeda dalam laga penuh tekanan ini. Tanpa kehadiran Mauricio Sousa di tepi lapangan, Persija justru tampil lebih solid dan terorganisir. Namun, kemenangan ini bukan sekadar soal 3 poin. Ada transformasi tak terduga Jordi Amat di lini tengah, ada debut Mauro Zylstra yang mulai membuka babak baru persaingan lini depan, dan ada pesan kuat bahwa Persija belum selesai dalam perburuan gelar. Lalu, apakah ini titik balik untuk kebangkitan yang lebih besar? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta akhirnya kembali merasakan manisnya kemenangan pada pekan ke-21 Super League 2025-2026. Bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Macan Kemayoran berhasil menang tipis 1-0 dalam laga yang berjalan intens sejak menit awal hingga peluit panjang berbunyi. Gol penentu lahir cepat pada menit ke-8. Umpan lambung akurat Maxwell Sousa dari sisi kiri disambut tandukan tajam Gustavo Almeida yang tak mampu diantisipasi kiper Bali United. Keunggulan tersebut memberi fondasi kepercayaan diri bagi Persija untuk mengendalikan permainan. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, tekanan Persija tidak mengendur. Bali United berupaya membalas melalui skema transisi cepat yang memang sudah diantisipasi sebelumnya. Namun disiplin lini belakang Persija serta penampilan sigap Andritani Ardiasa di bawah Mistar membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang bersih. Secara statistik, Persija tampil dominan dengan 18 tembakan dan 5 mengarah tepat ke gawang, meski tak ada tambahan gol tercipta. Kemenangan ini terasa semakin berarti karena diraih tanpa kehadiran Mauricio Sousa di tepi lapangan. Pelatih asal Brasil itu harus absen akibat akumulasi kartu dan perannya digantikan oleh asisten pelatih Ricky Nelson. Seusai laga, Ricky mengapresiasi kerja keras para pemain yang disebutnya berjuang lebih dari 100 menit dalam pertandingan yang sangat melelahkan. Ia menilai seluruh rencana taktik berjalan sesuai skenario, terutama dalam mengantisipasi permainan transisi cepat Bali United. Lebih dari sekedar 3 poin, hasil ini juga memutus tren kurang baik Persija di Bali dalam beberapa musim terakhir. Ricky menegaskan bahwa timnya tidak ingin lagi terjebak pada catatan masa lalu. Fokus utama katanya adalah menjaga posisi tetap dekat dengan puncak klasemen dan terus berada di jalur perebutan gelar. Tambahan 3 poin membuat Persija kini mengoleksi 44 angka dan bertahan di peringkat ketiga, menempel ketat Persib Bandung serta Borneo FC Samarinda. Secara mental, kemenangan di Gianyar menjadi suntikan moral yang penting setelah sebelumnya sempat tersandung di kandang. Persija menunjukkan karakter sebagai tim musafir yang matang dan efektif di bawah tekanan. Jika stabilitas performa ini mampu dipertahankan hingga pekan-pekan berikutnya, peluang Macan Kemayoran untuk terus menekan papan atas, bahkan membuka jalan menuju gelar juara tetap terbuka lebar. Jordi Amat seperti menemukan babak baru dalam karirnya bersama Persija Jakarta. Di usia 33 tahun, ia justru tampil semakin matang saat dimainkan sebagai gelandang bertahan, posisi yang bukan peran utamanya sebagai bek tengah. Transformasi itu terlihat jelas ketika Persija menang 1-0 atas Bali United FC pada pekan ke-21 Super League 2025-2026. Dalam laga tersebut, Jordi tampil penuh selama 90 menit dan menjadi jangkar di lini tengah. Ia dipercaya berduet menjaga keseimbangan permainan, memutus alur serangan lawan, sekaligus membantu distribusi bola dari belakang ke depan. Meski harus bekerja ekstra, berlari lebih banyak dan aktif dalam duel-duel lini tengah, Jordi menjalankan peran barunya dengan disiplin dan efektif. Penampilan solidnya berbuah manis. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match, mengungguli Gustavo Almeida yang mencetak gol kemenangan, serta Maxwell Sousa yang menyumbang assist. Penghargaan itu terasa spesial karena diraih di luar posisi aslinya. Dengan nada bercanda, Jordi mengaku mungkin harus mempertimbangkan untuk benar-benar mengubah posisinya.
Ia juga menambahkan bahwa kerja keras menjadi kunci utama kemenangan tersebut, mulai dari latihan panjang, analisis video, hingga detail taktik yang dipersiapkan tim pelatih. Peran gelandang bertahan sebenarnya bukan hal baru sepenuhnya bagi Jordi. Saat membela KAS Eupen maupun Johor Darul Tazim, ia sempat beberapa kali dimainkan di posisi tersebut, meski tidak secara reguler. Musim ini, ia juga pernah mengisi peran serupa saat Persija menang 2-0 atas Madura United, namun performanya di Bali bisa dibilang yang paling menonjol. Yang tak kalah penting, kontribusi Jordi membuat Persija tetap solid meski tanpa gelandang bertahan utama mereka musim ini. Kemenangan di Bali juga menjaga asa Macan Kemayoran dalam perburuan gelar. Dengan 44 poin, Persija terus menempel ketat Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda di papan atas klasemen. Bagi Jordi, 3 poin ini bukan sekadar kemenangan tandang, tetapi momentum untuk terus melaju. Ia menegaskan bahwa tim masih memiliki laga-laga sulit di depan dan harus mempertahankan mentalitas kerja keras. Jika konsistensi ini terjaga, bukan tidak mungkin Jordi Amat benar-benar menemukan rumah baru di lini tengah, sekaligus membantu Persija terus bersaing dalam perebutan gelar musim ini. Bintang muda anyar Persija Jakarta, Mauro Zylstra, akhirnya mencatatkan debutnya di Super League 2025-2026 saat Macan Kemayoran menundukkan Bali United FC dengan skor 1-0. Penyerang berusia 21 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74 menggantikan Gustavo Almeida, sang pencetak gol kemenangan. Meski hanya bermain sekitar 16 menit, debut tersebut tetap terasa spesial bagi striker Timnas Indonesia itu. Ia juga mengakui ada perbedaan signifikan antara atmosfer sepak bola Indonesia dan kompetisi Eropa yang sebelumnya ia rasakan. Menurutnya, ritme permainan di Indonesia lebih menguras fisik dengan intensitas lari yang tinggi sepanjang laga. Atmosfer Stadion Dipta yang penuh flare dan kembang api pun ia sebut luar biasa dan fantastis. Namun, tim pelatih menilai proses adaptasi Zylstra masih berjalan. Asisten pelatih Ricky Nelson menyebut wajar jika performanya belum maksimal karena ini adalah pertandingan pertamanya di kompetisi yang sangat ketat. Dengan persaingan lini depan yang dihuni Gustavo Almeida, Alaidin Ajarai, hingga Exal Runtukahu, Zylstra dituntut terus berkembang agar mendapat menit bermain lebih banyak. Tak hanya Zylstra, laga ini juga kembali menghadirkan nama Shane Patinama yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 menggantikan Doni Tri Pamungkas. Sejak bergabung pada paruh musim, Shane memang belum menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Ia harus bersaing ketat dengan Doni Tri yang dinilai pelatih kepala Mauricio Sousa masih lebih siap berdasarkan performa di sesi latihan. Ricky Nelson menjelaskan bahwa adaptasi Shane sebenarnya menunjukkan progres yang positif. Namun, keputusan starter sepenuhnya bergantung pada evaluasi tim pelatih setiap pekan. Persaingan sehat di posisi bek kiri itu dinilai menjadi hal baik bagi kedalaman skuad Persija. Dengan jadwal selanjutnya menghadapi PSM Makassar, baik Mauro Zylstra maupun Shane Patinama berpeluang kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri dan memperkuat posisi mereka di skuad utama Macan Kemayoran. Menurut lo, apakah kemenangan atas Bali United FC ini benar-benar jadi titik balik kebangkitan Persija Jakarta dalam perburuan gelar musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.